Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di kawasan Rawajati dan sebagai bentuk realisasi gerak cepat kelanjutan normalisasi Kali Ciliwung, di sini kita melihat sudah ada pengerahan alat berat berupa ekskavator untuk persiapan pekerjaan pembuatan tanggul dan juga jalan inspeksi, serta diteruskannya dengan usaha pelebaran Kali Ciliwung dan pengerukan. Nantinya akan sangat berguna bagi masyarakat yang berada di kawasan Rawajati ini untuk dapat terhindar dari bahaya banjir yang kerap datang terutama pada saat musim hujan serta pada saat adanya kiriman air dari hulu. Nah, cerita warga yang kita lihat di Detikcom di sini ya, selain mengurus air ya, binatang-binatang liar juga terkadang masuk ke rumah pada saat air naik. Proses pembebasan lahan yang ada di kawasan Rawajati ini berlangsung cukup lancar dan baik, di mana masyarakat mendapatkan ganti untung sehingga mereka bisa mencari lahan yang baru ataupun membeli rumah yang ada di kawasan lain dengan dana yang sudah didapatkan dari ganti untung lahan kawasan Rawajati. Normalisasi Kali Ciliwung adalah proses melebarkan Kali Ciliwung yang menyempit. Ini adalah contoh pekerjaan awal normalisasi yang ada di Kampung Pulau di mana sempat mendapat perlawanan. Namun setelah ada proses ganti rugi dan juga pekerjaan-pekerjaan dari normalisasi selesai, adanya tanggul, adanya jalan, saat ini warga sudah banyak mendapatkan manfaat dari normalisasi tersebut, di mana warga tidak lagi mudah terkena ancaman banjir, terutama pada saat adanya curah hujan tinggi dan adanya air yang datang dari hulu cukup besar. Baik, kita kembali ke sini di area Rawajati. Beberapa waktu lalu kita melakukan pantauan udara persis di area yang sudah dibebaskan dan saat ini sudah ada patok-patoknya serta tadi sudah ada ekskavator. Sebelumnya kondisinya adalah seperti ini, di mana Kali Ciliwung berada di belokan dan menyempit ya dikarenakan adanya sedimentasi. Kemudian juga kita melihat rumah-rumah warga yang ada di pinggir kali. Nah, inilah yang sedang dalam tahap dilebarkan dan akan dibuatkan tanggulnya. Di bagian bawah sudah ada beberapa rumah yang dibongkar ya. Ke arah utara di belokan Kali Ciliwung, di situ kita dapat melihat bagian pinggir kali yang sudah diturap dan tentunya cukup kuat ya untuk melindungi warga yang ada di sana. Sedangkan untuk warga yang ada di sini persis di belokan yang di sisi bawah, kita melihat adanya penyempitan serta belum ada tanggul sehingga masyarakat yang ada di sini tentu sangat mudah dijangkau oleh air. Naiknya air Kali Ciliwung meluap sampai ke rumah warga. Untuk lebar standar dari kali yang dinormalisasi, khususnya Kali Ciliwung adalah 35-50 meter. Nah, untuk sisi bawah ada beberapa bagian yang 15 meter, ada yang bahkan sampai 10 meter di beberapa lokasi. Tampak juga ada rumah-rumah masyarakat yang sisi belakangnya berada di pinggir Kali Ciliwung. Di sana itu adalah jembatan Kalibata yang menghubungkan ke kiri atau ke timur Cililitan dan ke kanan ke arah Kalibata. Sebenarnya selain kawasan Rawajati ada beberapa kawasan lainnya yang sangat kita harapkan dapat dinormalisasi adalah kawasan di sekitar Manggarai yang berbatasan dengan Matraman. Di sini aliran air Kali Ciliwung sangat besar, volume air cukup tinggi pada hari ini dikarenakan curah hujan di sisi hulu ditambah lagi hujan yang berlangsung di sekitar area Jakarta. Air meluap sampai ke bagian belakang rumah warga yang di sebelah kiri dapat kita lihat air sudah naik ke area kamar mandi ya yang ada di situ. Sedangkan di bagian kanan sudah mencapai bagian bawah dari sisi belakang rumah warga yang kaki-kaki ataupun tiang-tiangnya berada di dalam air. Selain bahaya dari air yang menaiki sisi belakang rumah, ternyata ada bahaya lain yaitu hewan-hewan yang
juga mencoba menyelamatkan diri masuk ke dalam rumah-rumah warga. Beberapa waktu lalu pada saat air tinggi dan banyak sampah di sini kita melihat adanya biawak ya yang cukup besar berenang ke arah belakang rumah warga. Tentu akan membahayakan juga bagi warga yang ada di sana. Bila kita perhatikan dengan seksama, ya, lebar dari Kali Ciliwung yang ada di sini mungkin hanya 10 sampai 15 meter, bahkan mungkin kurang dari 15 meter, sehingga adanya area yang menyempit dan aliran air Kali Ciliwung akhirnya melimpah di lokasi ini, serta tentu juga di lokasi di bagian belakang. Nah, proses yang dapat dilakukan seperti yang kita lihat dan kita baca informasi di media adalah melakukan normalisasi Kali Ciliwung dengan merelokasi warga-warga yang ada di pinggir kali ke area-area yang lebih layak untuk ditinggali oleh masyarakat tersebut. Biasanya di negara-negara maju yang kita lihat banyak dibangun hunian-hunian vertikal, dan kawasan Manggarai ini juga akan menjadi kawasan yang nantinya akan sangat ramai ya dikunjungi oleh warga, kemudian juga dilewati oleh banyak kendaraan. Tentu membutuhkan akses yang cukup nyaman, cukup lebar menuju ke area Manggarai, di mana di sana ada sebuah stasiun yang akan menjadi stasiun sentral. Nah, ini adalah pekerjaan rumah ataupun PR yang perlu sekali usaha ya, kerjasama antara Pemprov, pemerintah provinsi, dan masyarakat agar menjadikan Jakarta lebih baik, terutama untuk kawasan-kawasan seperti ini ya. Ini hanya satu contoh di kawasan Manggarai ya, ternyata masih ada beberapa kawasan lainnya. Baik, Rawajati sendiri berada di mana? Mungkin sahabat-sahabat semua yang pernah lewat di depan PGC ya, di mana ada angkot parkir di sebelah kanan dari arah Kramat Jati atau dari arah Cawang ya, nanti ke kiri ya, di sini di Jalan Dewi Sartika ada ke arah Kalibata di pertigaan. Nah, memang banyak sekali kabel-kabel udara ya berseliweran di sekitar sini, dan Jalan Dewi Sartika nampaknya belum masuk dalam program SJUT ataupun sarana jaringan utilitas terpadu, di mana kabel-kabel udara itu memang harus dimasukkan ke dalam tanah agar menjadi rapi. Untuk menuju ke Rawajati sebenarnya bisa naik flyover yang ada di sini, kemudian turun kembali menuju ke arah Kali Ciliwung yang ada di bawah. Sedangkan area ini adalah area yang masuk ke kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Kita akan melihat sedikit area yang sudah ada di pinggir Kali Ciliwung di sekitar sini, yang sudah ada jalan inspeksinya, sudah ada tanggul. Namun di sisi seberang ataupun di barat ya, masuk ke kawasan Jakarta Selatan Rawajati, ada beberapa bagian saja yang ditanggul, terutama di sekitar poolnya Aqua ya di situ. Sedangkan ke arah selatannya itu belum ada tanggul, dan rumah-rumah masyarakat di sana kerap terendam air. Termasuk ke arah utaranya di seberang jembatan di sana, nanti kita akan menuju ke sana. Itulah yang area yang sedang dilakukan proses normalisasi. Baik, kita parkir kendaraan di sini, kita akan melihat sedikit ke seberang ya. Di sana terdapat beton-beton pancang yang sudah ada dari sejak 2016. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dipakai karena tentunya masih kuat untuk melebarkan Kali Ciliwung yang ada di sana. Ini ada patok ya, ada tanda dari BBWS Ciliwung Cisadane. Di bawah jembatan ini dimanfaatkan oleh warga untuk parkir karena memang arus kendaraan di sini tidak ada ya, jadi bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Kita akan menuju ke arah utara, ini adalah sisi timur, dan area ini menurut Pak PJ Gubernur juga rencananya akan dilanjutkan normalisasi setelah Rawajati nanti mungkin selesai ya. Yang kita lihat di bagian pinggir di sini tanahnya diuruk-diuruk menuju ke arah kali. Nah, ini lama-lama kalau diuruk terus akan sampai ke bawah dan akhirnya membuat kali menyempit. Nah, dan kita lihat di sini banyak puing-puing, kemudian juga sampah ya. Nah, bagian bawah itu ada bekas sedimentasi yang membuat Kali Ciliwung di area bawah jembatan juga menyempit. Di seberang sana itu adalah kawasan yang sudah dibebaskan, kemudian sudah siap untuk dibuat
tanggul dengan melanjutkan pemasangan tiang panjang dan juga membuat jalan inspeksi. Kita akan menyeberang jembatan di bawah jembatan. Jembatan ini khusus untuk para pejalan kaki dan tidak ada jalur kendaraan bermotornya karena adanya adalah anak tangga. Sedangkan di sana ditutup pintunya dikarenakan mungkin ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terutama pada malam hari. Kita bisa melihat ke arah bawah, ini adalah aliran Kali Ciliwung yang beberapa lokasi ke arah utara tadi agak menyempit. Kemudian yang ke arah selatan kurang lebih seperti ini. Di ujung sana kita dapat melihat adanya pekerjaan yang sudah mulai selesai ya, adanya jalan inspeksi, kemudian adanya tanggul. Dan ke arah sini di bagian bawah ada sedimentasi yang cukup melebar yang mungkin nanti akan keruk ya, sehingga Kali Ciliwung di sekitar sini menjadi lebih lebar, kemudian menjadi lebih dalam. Tentunya dapat menampung air lebih banyak sehingga masyarakat yang ada di bawah, terutama di sisi kanan kita ke arah utara, itu tidak lagi terdampak banjir. Karena minggu lalu kawasan Rawajati yang sudah dibebaskan ini dan siap dinormalisasi pembuatan tiang panjang sempat dilanda banjir ya, dan masyarakat masih terkena dampaknya. Mudah-mudahan dengan pekerjaan pembuatan tanggul air tidak lagi mudah naik. Kita akan turun ya ke lokasi area yang disiapkan untuk dibuatkan tanggulnya. Pekerjaan yang sudah ada di sini adalah nampaknya pembuatan saluran-saluran ya, dan ini dilakukan oleh ekskavator Hyundai milik DPU DKI ya, dan sudah ada batas-batasnya. Nah, saluran-saluran ini kita belum tahu nantinya akan dipakai sebagai patok jalan inspeksi atau di bagian kanannya akan langsung dibuat tiang panjang, tanggul, atau bagaimana kita akan pantau bersama. Ada saluran juga ke arah rumah warga di sini yang kita lihat ya. Kita menyeberang. Tadinya ini bekas puing-puing rumah warga yang sudah dibongkar, kemudian juga bekas tanah-tanah yang ada pohonnya di pinggir kali. Bila kita melihat ke arah pinggir kali, ternyata di bagian sana sudah ada tanah-tanah yang diuruk ataupun berupa tanggul-tanggul yang disiapkan oleh warga sekadarnya untuk dapat mengurangi limpahan air Kali Ciliwung, terutama pada saat volume air tinggi. Salurannya kalau kita lihat arahnya sampai ke pinggir dari akses masuk yang ada di sana. Kalau memang ke arah sana ini dibongkar, tanahnya dikeruk, kemudian dilebarkan Kali Ciliwungnya, tentu akan sangat banyak air yang dapat ditampung oleh Kali Ciliwung di sekitar sini, apalagi diperdalam ya. Dan tentunya lagi di bagian hilir masyarakat tidak begitu terdampak ya pada saat air ditampung di sini. Lebih banyak air tidak melimpah ke area-area rumah warga yang ada di pinggir kali, walaupun sebenarnya area pinggir kali akan dilakukan proses normalisasi seperti ini dan tentunya menjadikan Jakarta lebih baik dalam penanganan banjir. Ini di sisi hilir ataupun di kota Jakarta. Sedangkan di sisi hulu sebenarnya pemerintah sudah membuat bendungan Ciawi dan juga bendungan Sukamahi. Ada batas-batas saluran yang dibuat di sini, kemudian ada patok-patok yang menjadi batas rumah warga dan area yang akan dilakukan proses normalisasi. Kemudian juga dipasang pelang-pelang yang berisi informasi bahwasannya tanah ini adalah milik dari Pemprov DKI serta tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan apapun ya, karena memang area ini dipakai untuk area pelebaran Kali Ciliwung. Ini pelang-pelangnya yang sudah dibuat. Kemudian di pelang ini nanti akan ada jalan inspeksi. Nah, jalan inspeksi sendiri berfungsi untuk sebagai akses kendaraan-kendaraan yang akan melakukan pemeliharaan kali ataupun kendaraan-kendaraan operasional Kali Ciliwung. Biasanya pemeliharaan kali adalah proses pengerukan Kali Ciliwung secara berkala
agar kedalaman dari Kali Ciliwung tetap terjaga dan daya tampung air Kali Ciliwung menjadi lebih besar ya. Saat ini dipergunakan oleh anak-anak bermain dan kita melihat ada semacam gawang di sana. Tapi nantinya tentu area ini akan dipakai sebagai pelebaran kali ya. Anak-anak akan main di sekitar area yang ke arah rumah warga. Nah, jalan inspeksinya sebesar apa? Biasanya 6 meter ya yang kita lihat. Kemudian ada penghijauan. Di sana terdapat patok-patok berwarna biru dan itu adalah batas area normalisasi dan rumah warga yang sudah dibongkar. Hari ini adalah hari Minggu, jadi kita tidak melihat petugas yang ada di sekitar area ini. Nah, proses normalisasi memang sudah mulai dikerjakan sejak dari tanggal 17 Mei kemarin. Pak PJ Gubernur mengunjungi kawasan ini dan sudah dilakukan beberapa pekerjaan-pekerjaan untuk dimulainya pelebaran Kali Ciliwung sesuai dengan janji yang sudah diutarakan. Menjelang ke arah jembatan, di sini kita melihat ada tanggul-tanggul juga yang dibuat oleh warga menggunakan karung-karung plastik yang berisi tanah ya, jadi tanah yang diuruk tentunya untuk melindungi kawasan ini dari banjir. Bagian bawah dipakai warga untuk menaruh unggas kalau kita lihat. Ya, mudah-mudahan area ini akan menjadi kawasan hijau, kemudian punya tanggul dan punya akses yang bisa dimanfaatkan oleh warga yang ada di sini dan melindungi warga dari ancaman banjir. Ini adalah area yang rendah dari jalan akses di bawah jembatan. Namun, area yang lebih rendah lagi adalah area kawasan Rawajati tadi yang kita turun ke bawah. Jembatan warna-warni ini boleh dilewati oleh masyarakat siapapun ya, namun ada jam operasionalnya yaitu dari jam 6 pagi sampai jam 21 malam. Kali Ciliwung di sini memisahkan Jakarta Timur yang ada di seberang sana dan juga Jakarta Selatan di area yang tadi kita melihat kawasan Rawajati. Di bagian bawah di sisi timur ke arah truk, di situ dapat kita lihat adanya sedimentasi atau campuran dari lumpur, pasir, kemudian sampah yang membentuk daratan. Itulah yang membuat kali menjadi sempit dan menjadi dangkal. Baik, kita pantau lagi ke depan, semoga normalisasi ini menjadi solusi bagi Jakarta. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.